Ya, Bung Roy selaku Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, mohon dijelaskan terkait dengan PT Tun yang saat ini berproses. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan histori kenapa kita bisa terlibat di PT Tun itu. Ya, pertama ada 3 gugatan awalnya, UMP, UMK, dan upah 1 tahun digugat oleh Apindo untuk 2023. Cuma di tengah perjalanan ada 2 gugatan yang mereka cabut, UMP, UMK mereka cabut dengan alasan karena pertimbangannya adalah judicial review di Mahkamah Agung, Permen 18, permohonan Apindo ditolak, akhirnya gugatan UMP dan UMK dicabut dan tinggal 1 gugatan perkara nomor 22 tentang upah 1 tahun bagi pekerja yang masa kerja 1 tahun itu masih berproses. Kenapa SPSI masuk? Kita masuk sebagai tergugat intervensi. Yang digugatnya adalah gubernur, karena gubernur yang mengeluarkan objek sengketa. Cuman ada kepentingan yang melekat bagi pekerja, bagi buruh, yaitu ketika SK itu tidak dipertahankan maka secara otomatis batal dan akhirnya perusahaan tidak akan melaksanakan upah, kenaikan upah untuk pekerja buruh di atas 1 tahun. Dan memang di seluruh Indonesia baru Jawa Barat yang mengeluarkan SK upah 1 tahun itu dua kali berturut-turut tahun 2022 dan 2023. Karena ini berkat perjuangan kawan-kawan buruh, karena bagaimanapun dengan hilangnya WMSK maka tidak ada lagi cara upaya untuk agar perbedaan upah bagi upah sektoral yang biasanya menerima kecuali dengan upah 1 tahun ke atas ini. Dan oleh karena itu tentu sebagai tergugat intervensi kita tujuannya adalah mempertahankan SK tersebut. Karena ketika SK itu dibatalkan maka perusahaan yang pertama tidak akan melaksanakan, yang kedua menghentikan pelaksanaannya, dan dampak yang ketiga adalah bisa menarik kembali upah yang sudah dibayarkan dengan alasan bahwa SK-nya sudah batal. Nah oleh karena itu kita berproses dan tanggal 14 kesimpulan setelah kemarin kita mengawal bersama-sama 2 kali pengawalan. Apindo mengajukan sebagai penggugat 2 ahli, yang satu dari Undip Universitas Semarang Diponegoro dan yang satu lagi dari UI Universitas Indonesia, dan dari KSPSI pun mengajukan 2 ahli, satu dari Unpar Parahyangan, satu lagi dari Unpad, dan satu saksi fakta anggota Dewan Pengupahan Provinsi untuk memperkuat bahwa proses upah 1 tahun ini tidak terbit begitu saja, ada proses di Dewan Pengupahan Provinsi yang dilakukan. Sehingga dengan demikian gubernur mengeluarkan kebijakan dengan angka 6,12 sampai dengan 10%. Tentu itu melalui proses yang panjang melalui Dewan Pengupahan. Oleh karena itu kita mempertahankan ini agar tidak dibatalkan oleh PT Tun Bandung, karena gugatan tahun 2022 pun Apindo juga ditolak dan kita dimenangkan yang saat ini banding dan kemudian kasasi. Nah, oleh karena itu tentu kita akan mengawal nanti pada saat pembacaan putusan, mungkin 2 minggu setelah tanggal 14. Dan ini adalah perjuangan kita agar nanti 2024 juga kita bisa meminta lagi kembali pada gubernur bahwa ini harus diterbitkan. 2 minggu setelah tanggal 14 arti tanggal 28 putusan itu dibacakan atau seperti apa? Iya, kemungkinan besarnya 25 atau 28 itu akan dibacakan, karena biasanya pembacaan putusan itu setelah kesimpulan biasanya 2 minggu ditunda baru ada pembacaan putusan. Apakah pembacaan keputusan ini kemudian bersifat ingkrah, Bung Roy? Enggak, putusannya masih putusan tingkat pertama, tentu ada banding dan ada kasasi. Tapi paling tidak perjuangan kita di putusan awal ini, kalau kita kalah di putusan awal ini ya sudah pasti nanti akan lebih sulit ke 2024 maupun 2025. Karena putusan itu akan dibawa oleh teman-teman Apindo dalam perundingan Dewan Pengupahan. Ini loh, Pak Gubernur mengeluarkan SK juga dibatalkan oleh PT Tun gitu. Nah oleh karena itu putusan ini harus kita menangkan. Selaku Ketua DPD kira-kira bagaimana perkiraan putusan dari PT Tun nanti? Kalau melihat dari objek sengketa, penggugat dan tergugat termasuk intervensi, saya kira PT Tun harus berpatokan terhadap putusan tahun 2022 kemarin. Artinya gugatan Apindo ditolak karena PT Tun sudah pernah mengadili perkara yang sama, SK 1 tahun ke atas, dan gugatannya ditolak. Bung Agus, untuk perkara tahun ini, apakah isu untuk tenaga kerjaan terkait yang judicial review yang ada di MK dan juga yang Apindo terkait gugatan mereka di PT UN akan dibahas juga di sini? Ya, prinsipnya berkenaan dengan
gugatan Mahkamah Konstitusi PDKP SPSI Provinsi Jawa Barat mendukung penuh perjuangan yang sudah dilakukan oleh tingkat pusat, yaitu pimpinan pusat bersama-sama dengan GKNAS dalam rangka melakukan judicial review. Hari ini atau di rakerda ini kita akan menyampaikan rekomendasi khusus berkenaan dengan penolakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua berkenaan dengan gugatan di PT UN, kami bersama-sama dengan DPD KSPSI, dengan SPLM SPSI dan LTMM SPSI, SPKP SPSI sebagai pemohon atau prinsipal di dalam gugatan tersebut. Pasti kami akan seoptimal mungkin melaksanakan perjuangan mempertahankan SK atau Kepgub nomor berapa itu, Kepgub untuk bekerja di atas 1 tahun agar tetap bisa dimenangkan, dan ke depan selalu ada acuan Gubernur Jawa Barat untuk mengeluarkan kembali Kepgub tentang upah di atas 1 tahun. Pasti kami akan terus perjuangkan secara optimal. Terkait kekosongan nanti di bulan September nanti masa gubernurnya sudah selesai, dan di bulan seperti di tahun-tahun sebelumnya kita akan melakukan namanya perjuangan untuk mendapatkan upah baru. Itu seperti apa nanti langkah-langkah? Ya, gambarannya untuk penetapan upah di bawah PJ Gubernur Jawa Barat sepertinya akan sedikit sulit, apalagi ketika tidak ada acuan di tahun sebelumnya tentang SK bagi pekerja di atas 1 tahun. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Kita nggak tahu siapa yang akan menjadi PJ Gubernur Jawa Barat. Dengan Gubernur Jawa Barat yang lama saja agak sulit untuk mendapatkan Kepgub ini, apalagi dengan PJ. Nah, harapannya dengan perjuangan yang maksimal dari kita, ini bisa terus mendorong pemerintah Gubernur Jawa Barat untuk tetap mengeluarkan keputusan gubernur bagi pekerja di atas 1 tahun. Ya, pertanyaan terakhir, dan ini sifatnya pesan kepada Bung Agus dan Bung Roy. Kondisi perburuan saat ini semakin sulit dan tantangan ke depan juga akan semakin berat. Ini di momentum Rakerda hari ini, adakah pesan-pesan dari Ketua PD KEP Jawa Barat dan Ketua DPC SPSI Provinsi Jawa Barat? Ya. Dimulai dari Bung Agus dulu. Ya, pesan dari PD KEP Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan perjuangan yang semakin hari semakin berat, justru ini kita coba cerminkan melalui tema kita, yaitu mentransformasi budaya pekerja untuk tujuan organisasi. Apa sih budaya pekerja? Budaya kita yang sudah berjalan selama ini, yang pertama kita selalu berinovasi, punya kreasi-kreasi dalam rangka membuat pola perjuangan, ya, pola-pola perjuangan atau memenangkan perjuangan. Itu adalah yang pertama, budaya yang akan kita transformasi untuk tujuan organisasi. Budaya yang kedua, memang kita selalu berkolaborasi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya KSPSI saja yang berjuang, kami selalu berkolaborasi bersama-sama dengan serikat pekerja, serikat buruh yang lain untuk mendapatkan satu dukungan, mendapatkan kekuatan penuh untuk memenangkan satu perjuangan. Itu budaya yang coba kita ingin transformasikan terus-menerus agar tujuan organisasi kita tercapai. Budaya yang lainnya mungkin masih banyak, karena Jawa Barat, khususnya KEP ini memiliki potensi yang luar biasa. Dari sisi keanggotaan, KSPSI itu paling besar di Jawa Barat. Kemudian yang namanya kita terkoordinir juga sangat-sangat terkoordinir. Ini adalah potensi-potensi yang kita miliki yang harus menjadi satu kekuatan besar sehingga tercapainya tujuan organisasi. Mungkin itu pesan dari kami khususnya kepada seluruh perangkat organisasi di bawah PD KSPSI. Ini berharap terbangun terus soliditas dan solidaritas, juga kebersamaan dalam melakukan perjuangan. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Silakan Bung Roy. Ya, pesan saya pertama adalah bahwa Rakerda ini sebagai ajang untuk melakukan evaluasi dan menyempurnakan dan mengerikan barisan perjuangan, karena tantangan ke depan semakin berat. Kemudian adalah bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan yang ada untuk menjadi bagian daripada perjuangan ke depan, karena bagaimanapun tantangan ke depan begitu berat, sehingga perlu
persatuan kaum buruh, khususnya di internal KSPSI Jawa Barat, karena 60% industri itu ada di Jawa Barat dan 60% buruh di Indonesia itu ada di Jawa Barat, maka tentu ini menjadi tolak ukur bagaimana kita ketika berhasil, maka daerah-daerah lain insya Allah akan mengikuti berhasil. Oke, terima kasih Bung Roy, Bung Agus. Can you help me?